Saya ambil koinnya seperti ini. Beranilah. Jadi tembus. Ini adalah tutorial magic atau sulap yang simple menggunakan alat sehari-hari ya. Iya. Oke. Dan Reza ini adalah seorang pesulap profesional juga, pesulap yang generasi terkini, mungkin akan menggantikan era-era pesulap-pesulap yang sudah muncul 10 tahunan yang lalu seperti saya dan kawan-kawan saya. Nah, dia di sini akan mengajarkan sulap atau magic yang pasti akan bisa membuat orang-orang sekitar kalian semua terkesima. Yuk. Oke. Magic apa atau sulap apa yang akan kita berikan ini? Nah, ini pakai uang logam ya? Iya, uang logam. Uang logam. Berapapun yang kalian bisa dapat di rumah, 1.500 atau berapa. Cuman yang lebih besar lebih baik ya? Iya, terlihat ya? lebih kelihatan. Oke. Jadi seperti biasa, ini adalah how to perform. Bagaimana cara mempertunjukannya. Nanti setelah ini kita akan belajar persiapannya, jadi how to prepare. Oke, atau behind the scene. Yuk. Oke, jadi saya punya satu buah uang koin sini. Seperti biasa yang kita pelajari di sekolah, benda padat kan nggak bisa nembus benda padat nih, karena meja ini adalah padat, benda padat, dan koin ini juga benda padat. Oke. Saya ambil koinnya seperti ini. Beranilah. Jadi Tembus. Nah, kalau kalian semua berpikir ini harus jadi pesulap profesional dulu, ini harus berapa ribu jam dulu dan sebagainya. Sebenarnya nggak terlalu benar, karena ini semua bisa dipelajari saat ini juga. Nah, penasaran? Sebelum belajar harus subscribe dulu dong, iya kan? Untuk dukung channel ini, saya minta teman-teman semua kalian untuk subscribe, like, dan komen tentunya. Oke, nah. Coba sekarang dibongkar dulu gimana cara melakukan kok bisa hilang. Padahal tadi waktu diketok itu masih di atas. Nah, ini ada sedikit tipuan dengan pendengaran kita tuh. Jadi seperti dilihat ini koinnya seperti ini. Oke, saya sengaja jatuhkan koinnya seperti ini supaya penonton familiar dengan suara koin. Oke, kalau sudah koinnya pura-pura diambil seperti ini, padahal tangan saya kosong. Koinnya saya jatuhkan di bawah meja seperti ini. Oke, jadi seolah-olah kita memegang sebuah koin, padahal nggak ada. Koinnya saya pegang sudah di bawah. Oke, jadi lihat seperti ini. Nah, ini harus latihan ya. Jadi diambil seperti ini, gerakannya harus benar-benar natural. Dan nggak boleh melirik ke bawah ya? Iya, benar. Nggak boleh dilihat seperti itu. Kayak ngasih tahu langsung. Ya, oke. Ketika tangan kita sudah diangkat seperti ini, kita harus fokus matanya di tangan ini ya. Karena ini mengarahkan perhatiannya ke situ. Oke. Sudah. Kalau sudah, ini kita bisa keluar suara seperti ini. Nah, itu suara yang sebenarnya dibuat dari. Ini juga butuh latihan loh ya. Iya. Harus pas. Dari suara koin yang sudah saya tangkap di bawah tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian koin tembus. Seperti Oh. koinnya sudah di bawah. Oke. Berarti sebentar, ini ada 3 bagian ya, Bagian pertama adalah menunjukkan koinnya, membuktikan kalau koinnya ini benda padat dengan cara diberikan ke orangnya untuk dicek. Setelah selesai, terus kita akan kasih tahu kalau uang logam ini benda padat tentu saja nggak bisa menembus benda padat. Ini harus diulang pertama dengan cara Iya. Oke. Jadi nggak mungkin dong bisa menembus benda padat. Nah, yang kedua kita letakkan di sini. Ini fase yang kedua adalah fase mengambil. Jadi waktu mengambil, kita mengambil begini, oke? Terus melihat ke arah ini tadi. Kalaupun ternyata mengambilnya mau 2 kali juga nggak apa-apa ya. Ini nanti akan ditunjukkan begini, sehingga yang kedua saya akan begitukan, oke? Jadi kalau saat begini, pegang begini,
Nah ini fase yang ketiga ya, adalah dengan menaruh ini dengan seperti itu. Mengetuk di meja. Ya, jadi yang ditipu bukan matanya, tapi kupingnya. Pendengarannya. Oke. Jadi ada tiga fase. Yang pertama tadi diketok dulu pertama. Yang kedua adalah mengambil tapi nggak mengambil. Oke. Iya. Dijatuhkan ke bawah. Oke. Terus tangan yang satunya, tangan kiri siap di bawah untuk menangkap koin yang kita jatuhkan tadi. Oke, tangan kiri coba ditunjukkan, pegangnya gimana di bawah itu? Ditahan aja seperti tahan terus, tapi pegang begini ya, terus dipukulkan gitu ya? Iya. Jadi posisinya sama ketika kita mukul koin di meja seperti ini. Harus barengan? Nah, yang di bawah pun sama seperti ini. Harus latihan ini berarti ya? Iya, harus selaras. Jangan suaranya telat. Jangan seperti ini. Nah, ya. Curiga antara orang-orang. Ya, jadi suaranya harus berbarengan. Seperti itu. Mau berapapun silahkan asal pas suaranya. Ya jangan kebanyakan juga ketukannya. Oke. Nah, gerakan waktu menghilangkan bisa begitu atau bisa kayak di gitu ya? Bisa. Tapi lebih bagus kalau sejauh mungkin dari bibir meja, karena agar orang itu nggak curiga ini kayak didorong ke belakang. Iya benar. Nah, coba agak ke tengah. Nah. Dan lakukan dengan pelan. Lihat, 1, 2, 3. Ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah tatapan mata. Nggak boleh sedikit pun cemas lihat ke bawah, lihat ke kiri, kemana. Orang akan curiga. Oke? Magician, pesulap, itu yang paling penting adalah matanya nggak boleh jelalatan. Harus melihat ke mata penonton. Mangsa. Jadi nggak ada gerakan spesial. Gerakan spesialnya adalah mendorong ini dan pura-pura mengambil. Oke, mengambilnya pun jangan begini loh ya, akan ketahuan. Jadi harus pegang begini, latihannya seperti itu. Seolah-olah kita pegang seperti ini, padahal kita pegang seperti ini. Nggak ada yang dipegang. Dan orang nggak akan curiga kok. Mungkin selama ini setelah latihan kalian semua berpikir, lah, emang orang bakal nggak tahu kalau ini nggak ada gitu loh. Tenang saja. Kita melakukan ini dan orang membayar kita melakukan ini, mereka nggak tahu kalau koinnya nggak ada lagi di situ. Tapi tangannya juga jangan sampai begini terus kayak gitu ya. Jadi yang relax saja, relax seperti ini. Dan ingat ya, ini juga nggak harus ada di sini ya. Jadi sebenarnya ngetoknya pun itu di dekat-dekat ujung meja juga nggak apa-apa, asal suaranya tetap kayak gitu ya. Iya. Biar tangannya nggak terlalu gini kan ketahuan ya kan. Iya. Jadi kayak gini. Nah pas hilang tapi harus kayak jadi beneran. Ini tetap di sini, tetap tapi pas ngambil kayak di. Karena kalau dia di sini terus ngambilnya deket kan orang juga akan curiga nantinya. Kayak gitu. Oke. Dan itu harus latihan ya. Iya benar. Karena kita juga latihannya coba lakukan minimal ya. 2 jam kalian coba ini. Kalau sudah dalam 1 minggu setiap hari dalam 2 jam, saya sih jamin itu nggak akan jelek ya, pasti akan bagus. Coba untuk ini. Yang penting kita melatih mata dan kepercayaan diri kita agar itu semua kita lakukan dengan smooth. Iya. Seperti itu. Nah dan kalau kemarin kita pakai uang juga dan sudah bagus, sekarang bahkan cuma dengan uang logam itu bisa bagus. Pasti penasaran dong. Nanti setelah ini mau ada apa lagi? Cuma so far ini ya yang bisa kita lakukan ya. Dan nanti juga akan ada section khusus, video yang lain lagi, cara untuk presentasi, cara untuk perform. Terutama kalau ilmu ini tadi sudah dipelajari, bagaimana menggunakan video ini, video sebelumnya, dan digabung dengan video yang berikutnya nanti untuk mendapatkan nomor telepon pasangan. Untuk kita ice breaking saat presentasi, atau misalkan sudah kerja pengen ketemu klien, atau mungkin di kelas si Anu sudah main band, si itu jago basket, ini kenapa nggak kamu jadi yang jago magic seperti kita? Apa pesannya, Kak? Oke, pesan saya yang terakhir adalah yang seperti tadi, ini harus latihan. Yes. Harus dicoba dulu dan dipastikan baik gitu teknik-tekniknya supaya triknya nggak bocor dan kalian mainnya
bisa lebih bagus lagi. Ya kalau ada yang mau ditanya silahkan komen di bawah ini. Tapi yang paling penting itu tadi, ini nggak berhenti di sini, akan banyak lagi, puluhan, semoga ratusan. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, apa yang perlu diajarkan, silahkan ya komen di sini. Dan ingat untuk Reza Christian ini selain ganteng dia jago banget, guys. Nah, subscribe, like, dan komennya juga. oke, dan nyalakan tombol loncengnya juga. Oke, saya Reza Christian. Dan saya Denny Darko. Sampai jumpa.